Oke, ini kelanjutan Vario yang kemarin mogok, terus katanya air itu keluar dari sini. Nah, airnya itu misalkan kalau diisi air radiator dari radiatornya, terus dia itu akan langsung keluar melewati lubang yang ada di sini, ya, lubang pembuangan otomatisnya. Di sini itu netes. Nah, ini itu disebabkan karena pada bagian ini itu ada yang bocor, ya, di bagian water pumpnya. Oke, kita lepas pada bagian kipas water pump ini dengan menggunakan kunci 10 ya. Ini arah putarannya untuk melepas seperti baut biasa ke arah kiri ya. Saya gunakan impact biar lebih mudah. Nah. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian keramiknya itu sudah pecah seperti ini. Inilah yang nantinya juga akan mengakibatkan air itu bocor ya. Jadi pada bagian ini tuh sudah rusak ataupun pecah. Nah, terus biasanya pada bagian karet ini ya. Karet ini itu biasanya juga pecah ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini sudah terlepas karetnya. Ya, karetnya itu sudah tidak ada, makanya air itu akan langsung keluar dari sini. Ini nanti kita ganti seal mekanikalnya, seal olinya ya. Seal mekanikalnya kita ganti, sama seal olinya juga kita ganti. Nah, terus di sini spool ini sudah kita belikan yang baru ya. Berarti yang kemarin itu memang permasalahannya ini spoolnya itu memang sudah terbakar ataupun sudah gosong ya. Dapat kita lihat warnanya itu sudah seperti ini ya. Spool dari kabel kuning pun juga sudah tidak menyala ketika di sini sudah dilakukan perbaikan dari perkabelannya ya. Dan kita tes, ternyata malahan kabel kuningnya itu enggak keluar arus listriknya, yang keluar hanya dari kabel putih. Oke ya, di sini kita ganti yang baru. Nah, untuk mengganti seal oli dan seal mekanikal pada bagian motor Vario ini ya, ini harus kita lepas di komponen ini ya. Ini baut-baut yang ini itu kita lepaskan semua ini ya, terus dibongkar sini. Nah, sebelum melepas pada bagian ini itu buang oli terlebih dahulu ya, biar tidak meluber ke sini. Ya, kalau misalkan meluber ya nanti di sini juga basah ya. Ini juga nanti dibersihkan secara keseluruhan. Ini buang olinya terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, jadi air yang keluar dari water pump itu keluarnya itu dari sini. Otomatis pembuangan yang ada di saluran ini. Ya, jadi kalau misalkan pada bagian seal mekanikalnya ini bocor ataupun rusak ya, maka air itu akan merembes ke sini terus masuk menuju ke bagian sini. Ya. Dan di bagian ini juga ada yang namanya seal oli ya. Seal oli di sini itu fungsinya untuk menahan agar oli itu tidak bocor ya. Oli yang didapatkan dari mesin itu tidak bocor keluar. Nah, di sini itu ada seal olinya ya. Nah, kita lihat pada bagian seal olinya ini sudah keras ya, nih. Nah, dipegang kuku langsung pecah ya.
Ini menandakan seal olinya itu memang sudah harus diganti. Jadi kalau misalkan kalian mengganti seal mekanikal itu langsung sekaligus mengganti seal olinya ya, sekalian mengganti seal olinya. Jadi dua-duanya ini sangatlah penting ya. Nah, jadi fungsi pada bagian lubang yang satu ini itu adalah untuk dua fungsi ya, sebagai pendeteksi adanya kebocoran dari oli mesin dan kebocoran dari air radiator. Kalau misalkan di sini keluar oli ya, berarti ada kebocoran dari bagian seal oli yang ada di water pumpnya. Nah, kalau misalkan di sini itu keluarnya air, berarti ini menandakan ataupun mendeteksikan adanya kebocoran air radiator itu dari seal water pumpnya ataupun seal mekanikalnya. Nah, di sini itu akan keluar air ya, menetes seperti itu. Jadi tinggal di sini itu kita ganti saja, dan ini juga kita ganti ya. Ini sepertinya motor dari beli kendaraan nggak pernah ganti atau gimana ya. Saya akui untuk motor Honda zaman dulu ya, motor Honda zaman dulu itu memang sangatlah awet ya, sangat awet sekali ya dibandingkan dengan Honda-Honda yang sekarang. Oke, nanti tinggal kita ganti saja, terus kita pasang ya. Intinya penyakit dari kelistrikan itu hanya dari spool, terus penyakit yang airnya keluar itu didapatkan dari sini, seal mekanikal ataupun seal water pumpnya.